Enggak, tanyakan pesta babi. Oh. Tanya. Kalau saya mau bilang ya, pesta babi itu kita sangat mengenal, Pak. Ada yang bertanya, 3 aja karena saya harus pulang. 1. Sana, itu di sana ujung mahasiswa atau dosen? Yang angkat tangan tadi, aku tunjuk. Dosen. Oke, 1. Dosen 1. Sebelah sini, yang perempuan. Ya, you. Oke, naik di sini nak. Kalau dosen di tempat saja. Sini mahasiswa. Sini nak bertanya. Yang tadi dosen di bawah aja. Boleh naik di sini. Boleh. Pak, dosen di sini boleh. Sini 3 aja ya. Atau mau tambah lagi 2? 2. Terus tambah 1. Dosen boleh 1. Dosen mahasiswa perempuan dari Papua ada mana sini nak sini oke. Oh mahasiswa bidik sini nak, bidik apa misi? Oke, langsung to the point pertanyaannya ya. To the point pertanyaan karena saya harus pulang. Oke, mulai dari ujung. Dosen dulu, aku catat ya. To the point. Langsung ini pertanyaan 1, 2, 3 sini nak. 1, 2, 3 pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kebetulan sudah 5 kali mengikuti forum yang dibawakan oleh Pak Menteri, tapi ada 2 hal momen yang sangat menggetarkan perasaan saya. Pertama, itu waktu menjelaskan tentang tiran. Tiran, dengan menjelaskan itu saya akhirnya juga menemukan sebuah ide, yaitu sebuah brand namanya RD, Roslin Danafil Coffee. Itu sebagai hilirisasi dari perjalanan penelitian saya sebagai seorang pakar di bidang disfungsi seksual. Jadi menemukan itu saya terinspirasi pada saat Bapak menjelaskan tentang kalau tiran. ini setengah jam ini sendirian. Iya. Ini di sini Prof, di sini. Ini jangan dulu nak, ini untuk orang tua. Bagaimana? Kemudian ini aku sengaja. Kenapa? Gudangnya ilmu ada di kampus. Kalau mau bangun negara mulai dari kampus. Apa kemudian itu? Yang kedua ada momen. Sudah selesai penelitiannya? Sudah. Belum. Sudah Berhasil. Sudah. Dan itu alif atau waw? Ini alif. Oke. Jadi itu kopi RD sudah diproduksi oleh salah satu industri yang ada di Bogor, dan itu sudah didistribusikan sampai di Jayapura. Apa namanya? Kopi RD. RD itu Roslin Danafil Coffee. Saya terinspirasi dengan tiran tikus diracun Ambran pada saat Bapak membawakan salah satu momen yang saya ikuti. Ada enggak contohnya obatnya Pak? Ada di rumah saya tidak bawa tadi. Suruh ambil cepat Pak. Ya. Itu penting untuk saya bawa pulang. Aku dulu coba dulu. Pak Arba tolong pergi ambil di rumah. Itu salah satu. Ambil itu. Salah satu. Itu lebih penting daripada ini pertanyaan. Iya. Kebetulan itu sudah di branding Pak. Pak Wagub, ini lebih penting daripada ini yang 5 pertanyaan. Siap. Ini. Sudah, coba tolong Pak Arba pergi ambil di rumah. Tolong ambil di rumah. Pergi ambil di rumah. Oke. Kemudian momen yang kedua, pada saat Bapak duduk bersama di Hotel Clarion di Makassar, berdampingan dengan adik sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Saya hadir pada saat itu karena saya tahu Bapak hadir. Saya ikut lagi ke sana di Hotel Clarion tahun kemarin. Itu momennya mungkin Bapak sudah lupa. Itu sangat-sangat menginspirasi, dan setiap yang Bapak berikan selama 5 kali itu akan menjadi role model saya di dalam mengembangkan bagaimana Universitas Haloleo ini suatu saat Haloleo berkarya akan berkontribusi dalam menentukan kemandirian Indonesia di masa yang akan datang. Pak, tepuk tangan. Pak siapa Pak? Profesor Dr. Roslin.
Pak Profesor Rusli. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Al-Waluyo. Ini. Kalau Top, bisa top. setelah saya bertanya ini nanti saya pergi ambil dulu kopinya itu, Ya, Pak. Bapak ambil. Berapa harganya satu dos? Jadi itu harganya satu dos kalau sudah di masyarakat itu 175.000 tapi di agen hanya 100. Dan itu 100. sampai Kalau aku beli 10 juta banyak nggak? oh bisa. Karena aku bisa. mau bagikan Pak Wagub. Oh, bisa. Bisa saya bawakan dengan dosnya. Oke. Oke. Silakan diambil Pak. Jadi Aku beli 10 juta dulu. Kalau nanti saya kasih Pak Wagub, saya kasih Pak Bupati, Pak Profesor dan Lanut. Baru beritahu saya kabarnya. Begini atau begini. Saya habis bertanya ini Pak Menteri, saya langsung pulang ambil, kebetulan saya di Promodo. Itu lebih penting dari pertanyaan ini. Makasih siap. Prof. Saya Makasih. terima kasih Bapak. Aku bangga. Hidup Pak Lulio. Hidup Pak Lulio. WHO berkarya memastikan kemandirian Indonesia di masa akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pulang ambil Pak Menteri. Foto dulu dong. Foto. Oke. Saya langsung pergi ambil dulu Pak. Terima kasih. Nanti Pak Wagub dicoba nanti. Aku beli 10 juta dicoba bagian depan. Dikasih semua. Silakan nak mahasiswa. Yang pertama. Ya, kamu nak. Siapa namanya? Langsung ya bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Alif Akmal dari Siapa? Alif Akmal. Alif Akmal, Pak. Ali Akmal. Alif. Iya, Alif. Oke. Saya dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Langsung pertanyaannya apa? Pertanyaan saya itu tentang ketahanan pangan dan hak adat. Pertanyaan saya itu bagaimana menyeimbangkan program swasembadaya pangan dengan perlindungan wilayah adat yang sudah dikelola turun temurun, Pak. Gimana? Bagaimana menyeimbangkan program swasembadaya pangan dengan perlindungan wilayah adat yang sudah dikelola turun temurun, Pak? Yang sudah di swasembadaya pangan dengan perlindungan wilayah adat yang sudah dikelola. Oke, aku turun ngerti. temurun. Swasembada. Oke. Oke. Berikutnya. Kamu nak. Ya, lanjut. Baik, Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Siapa namanya nak? Saya Merius Bujangge. Bulan 8 tahun 2025 kemarin saya pernah ketemu Bapak di Menteri, kantor Menteri di Jakarta kemarin. Benius. Merius Bujangge. Benius namanya. Merius. Oke. Langsung ditanya apa? Baik, saya dari Fakultas Pertanian, jurusan saya penyuluhan pertanian, Pak. Wah, hebat. Oke. Langsung saya dari sini yang menjadi pertanyaan saya, kita tahu bahwa hari ini yang menjadi cetakan sawah terbesar adalah di Papua. Oke. Dan di situ kebanyakan keterlibatan itu TNI Polri, namun saya di sini melihat kenapa harus di situ ada TNI Polri yang terlibat, sedangkan yang program itu harus dirasakan oleh masyarakat dan harus dikelola oleh masyarakat dan pertanian itu sendiri. Sehingga kalau kita mau bertani, itu saya rasa sangat sulit, Pak. Oke. Mungkin seperti itu, demikian. Oke, makasih. 4. Silakan nak. Beda bajunya, beda fakultas atau beda apa? Oh, beda jurusan. Oke. To the point. Siapa namanya, Mbak? Perkenalkan, nama saya Merlin Yuliani Yable. Merlin Yuliani Yable. Merlin. Oke. Iya. Terus? Saya jurusan penyuluhan pertanian dari Fakultas Pertanian. Oh, pertanian. Oke, tanya apa? Langsung. Di sini yang saya ingin bertanya, mengapa sektor pertanian penting bagi perekonomian suatu negara? Sini aku baca pertanyaannya. Wah, bagus. Oke, apa ada lagi? Itu saja, Pak. Terima kasih. Enggak tanyakan pesta babi.
tanya. Yang mau tanyakan siapa? Siapa namanya? Menius. Pesta babi, tambah saja pesta babi tadi ya. Oke. Pokoknya bebas bertanya. Jangan pernah batasi mahasiswa bertanya karena dia lagi berproses. Oke, berikutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuyun Wilining Tians. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian. Langsung saja saya ingin bertanya. Sebelumnya tahun kemarin itu kan pernah ditemukan tentang minyak yang ilegal. Minyak apa tuh? Minyak namanya itu, nama produknya minyak kita. Oh, minyak kita? Ya, yang kemarin itu. Oke. Namanya siapa, sempat Mbak? viral ya. Nama saya Yuyun Wilining Tians. Yuyun Wilining Tians. ini Tias. Oke. Minyak kita Iya Pak, minyak kita. ilegal. Iya. Oke. Pernah viral kemarin, tahun kemarin. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Sementara tahun ini terdapat bantuan pangan dari pemerintah kepada masyarakat itu ada beras kurang lebih 2 karung itu 20 kilo dan di samping itu ada bantuan minyak juga, dan bantuan minyak ini dengan produk yang sama yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Nah, sementara bantuan pangan ini juga dari pemerintah, dan kemarin mama saya sendiri itu dia dapat bantuan itu sekitar 4 liter minyak tersebut. Jadi bagaimana Pak tanggapannya? Minyak ini pernah dinyatakan ilegal, tapi akhirnya dijadikan bantuan pangan kepada masyarakat kecil. Jadi sekiranya hanya itu dari saya. Oke. Ya. Prof, apa ditanyakan? Makasih. Nama saya Eka Swaib, saya dosen dan sekarang jadi dekan FISIP Ya. WHO Pak Puang Amran. Ya. Saya kira Puang Amran adalah inspirasi bagi generasi muda dan kita semua dapat menggabungkan antara birokrat dan pengusaha. Mitos bahwa birokrat tidak kaya, sekarang Puang Amran dapat buktikan. Kami ingin tularkan itu, Puang Amran. Kami di FISIP sekarang Fisip. lagi membentuk pusat kepemimpinan bagi mahasiswa dan alumni. Oke. Mungkin itu adalah salah satu cara bagi mahasiswa kami agar dapat meniru jejak langkahnya Puang Amran. Oke. Di FISIP sekarang Puang Amran bukan hanya kerjanya demo-demo. Kami ada pusat galeri berbisnis. Kami di FISIP sekarang Puang Amran ada food court. Kami ingin masa depan Ada pusat bisnis. ada food court, dan itu kami jadikan sebagai pusat wirausaha. Tapi Wirausaha. masalahnya Puang Amran, Ah. kami ingin franchise untuk buka gerai kopi. Kopi. Kalau misalnya Puang Amran dapat membantu kami, dengan senang hati, dan insya Allah tahun depan kami undang Puang Amran Mana datang ke FISIP. Maaf, mana Bulog? Ada Bulog? Bulog. Ada Bulog nggak hadir? Oh, komisarisnya. Panggil manajernya, GM-nya. Aduh, dia mau kena masalah tuh. Bos besarnya datang, dia tidak datang. Panggil sekarang. Panggil Bulog sekarang. Suruh naik motor aja biar cepat, tapi nggak boleh jatuh. Panggil manajernya, oke? Makasih Puang Amran. Tapi Kasih. Puang Amran, sekarang ada tempat kami untuk working space, Oke. tempat anak-anak mahasiswa. Bagus. Tapi dia punya internet di sambar petir Puang Amran. Jadi kalau bisa dibantu untuk internet yang lebih bagus. Oke. Makasih Puang Amran. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana swasembada tapi melindungi adat. Ya, ini mirip dengan Menius. Gini nak. Hubungannya pesta babi. Itu bukan 2,5 juta itu di sana. Kan pikirannya orang 2,5 juta habis rata. Benar nggak? Sekarang yang kami bangun di Papua itu, Papua Selatan. Kenapa kami bangun? Kami ingin Papua ini mandiri pangan. Sambil kita dorong juga sagu, dorong juga ubi-ubian.
ini Papua Barat kemarin telepon saya, itu ubi kayu. Yang kami bangun di sana adalah rawa. Rawa yang pertama saya datang adalah kurik. Itu rawa yang produksinya 3 ton per hektar. Sekarang naik menjadi 7 ton. Dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali karena kami berikan traktor. Supaya jangan mencangkul gini, aku kasih traktor, dan itu tidak ada milik pemerintah, tapi milik yang punya lahan. Orang asli setempat. Ini fotonya, dan ini fotonya. Nah, ini fotonya dikunjungi Bapak Presiden. Produksinya itu, ini produksinya itu 7 ton, 60.000 luasnya. Dan itu traktor hibah, kurang lebih 500 miliar. Kemudian irigasi kita perbaiki, semua diperbaiki. Yang ada bukan pesta babi, pesta panen di sana. Dan masyarakatnya sambut dengan baik. Ini masyarakatnya. Ini masyarakat saudara-saudara kita. Itu semua tuh dia pemilik lahan. Jadi aku berikan traktor gratis, berikan benih gratis, irigasi gratis 60.000 hektar. Sudah selesai. Dibantu TNI Polri. Kenapa? Supaya ini ad hoc saja, sementara. Dan setelah pintar petaninya, polisinya mundur, tidak lagi di situ, dan tentaranya. Dan bukan di situ saja, seluruh Indonesia. Kenapa kami gunakan Babinsa? Karena PPL saya tidak cukup. PPL itu hanya 37.000, padahal saya butuh 80.000. Nah, jadi itu. Ini saudara kita tuh. Testimoninya ini, dengar langsung. Saudara kita. Jadi ini sama. Pertanyaan nomor 2 dengan nomor 3. Coba perhatikan itu nak, nih, Mas Manius, tuh. Oh lihat, itu dia dapat 20 juta per bulan, bersih, lebih tinggi daripada gaji menteri. Dan ini traktor itu hibah, nggak ada dibeli itu. Mereka yang punya, kemudian kami kapalkan traktor 3 kapal, itu angkatan laut, kami pakai angkatan laut. Pada dia, benar ya kapalnya, ini kapalnya saya berangkatkan. Karena kita buru-buru pada saat itu, kita impor 7 juta ton. Tapi negara lain, stop, lihat itu menarik. Ini semua alat untuk Papua Selatan. Sekarang kami ke Papua Barat kemarin minta, Pak Menteri aku tolong bantu cetak sawah 5.000. Aku bantu langsung. 3 hari lalu. Gubernur Papua Barat. Dia telepon, aku bantu. Tapi saya bilang, jangan lagi cerita pesta babi, ceritalah pesta pangan. Mana bagus, pesta pangan atau pesta babi? Nah, ini orang tidak senang. Yang 2.500.000 itu enggak ada. Yang ada dibangun, lihat. Mau enggak lihat faktanya? Ini bukan di Papua Selatan saja, tapi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan nih. Itu 200.000 di sana. 200.000 hektar. Kenapa bukan itu diangkat? Kenapa bukan pesta babinya di Sumatera Selatan? Itu rawa. Di Papua Selatan juga rawa. Kemudian aku bergerak Kalimantan Selatan. Ini. Itu juga rawa. Kenapa bukan di situ pesta babinya? Di filmnya. Kemudian aku bergerak Kalimantan Tengah. Nih. Aku bongkar di sana, totalnya sudah 200.000-an, 250.000. Tahun ini tambah 400.000. Nih, aku naik motor keliling. Kenapa bukan pesta babinya filmnya di sana? Ada yang bisa jawab? Saya. Yang bisa jawab siapa? Oh, bisa jawab. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak ini 500.000 saya rancang di sana. Sedangkan yang Wanam yang diributkan itu baru kurang lebih 1.000-an. Ini fotonya. Yang ini Kalimantan Selatan ini. Aku hafal fotonya saja, aku lihat aku tahu. Wanam yang diributkan itu bukan 2 juta. Ini baru
1000 aku rintis, daya rintis saya, jangan fitnah orang. Tetapi kalau ada lahanku 1 jengkal, hari ini aku turun jadi menteri, aku mundur jadi menteri. Jangan fitnah orang, aku yang melakukan karena demi merah putih, jangan sampai ada kelaparan. Aku tanya, ada yang mau tanggung jawab di sini kalau rakyat Indonesia kelaparan 1 juta? Ada? Enggak ada kan? Nah, kita mau impor di 2023, tiba-tiba negara lain menghentikan ekspor 22 negara. Itulah kami dipanggil bergerak cepat. Pak Amran, bantu negara. Siap Pak. Kami tinggalkan itu perusahaan saya demi merah putih. Oke, ini kan dia bilang ambil kayunya kan? Ada kan yang mengatakan gitu? Itu rawa. Yang tadi rawa, buka kurik. Kurik buka. Ini kurik, ini ada nggak fotonya yang kurik yang lain? Yang rawa. Yang dibuka di situ, nah ini fotonya, ini kurik nih. Tahu kurik? Ada yang tahu? Tahu Mbak Kurik? Merauke? Kampung halamannya? Papua apa? Nah, Sorong juga minta kemari, cetak sawah. Gubernurnya minta. Tapi saya hentikan, kalau Anda senang film Pesta Babi, aku hentikan. Stop. Dulu harga beras di sini 30.000, sekarang 12.000 dan gudangnya penuh. Ah ini rawa, ini kita perbaiki. Kemudian kayunya katanya diambil batang-batangnya, ini kayunya yang coba buka. Kita harus pakai data, jangan pakai rasa. Jangan karena benci ini republik, benci pemerintah sehingga menggunakan fitnah, menyebarkan fitnah di mana-mana. Ini tunjukkan ada stop. Ini rawa nih, bukan utang. Itu. Dan ini untuk di sana supaya tidak terjadi inflasi, supaya saudara kita juga sagu karena itu di sana bagus, ubi tambah ini. Karena banyak yang bergeser beli ini. Gimana nak? Saya bisa respon Pak. Stop itu fotonya. Tuh. Kayu besar nggak itu? Kayu gini. Saya bisa boleh lagi. Tambahkan. Baik, terima kasih. Saya bisa respon lagi. Kalau menurut saya, Bapak tadi bilang hanya 1,5 juta itu tidak benar. Karena kita tahu memang di sana itu ada beberapa perusahaan yang mau membangun. Baik itu perusahaan tebu, terus singkong, bahkan kelapa sawit, bahkan juga yang sawah tadi. Oke. Dan di situ yang alar berat yang tadi kita Bapak sudah bilang juga itu benar. Karena itu kepentingan perusahaan itu datang untuk mau membangun perusahaan itu. Dan sini agak dekat. Gimana maksudnya? Terus kan ada perusahaan yang bangun. Swasta. Kalau saya mau bilang ya, Pesta Babi itu kita sangat mengenal Pak. Papua yang sebenarnya kita bisa lihat dari situ. Dan Bapak tadi sudah bilang bahwa kalau militer itu sedang bekerja sama untuk menciptakan sawah. Tapi kapan kita tahu penerapan militer kita mengenal selama ini ke Papua? Tapi kapan kita tahu penarikan militer dari Papua kembali ke tempat mereka Pak? Oke, gini. Terus siapa Matius gini, aku cerita karena saya Menteri Pertanian, bidangku, jangan aku bahas di luar bidang saya. Aku ini yang saya kerjakan adalah untuk rakyat Papua. Pertanyaanku satu, traktor yang aku kirim 300-500 unit, nilainya 500 juta, irigasi saya perbaiki yang tadi, kurik, tunjukkan kurik. Bapak setuju atau tidak? Kalau saya tidak setuju Pak. Ini tidak setuju? Iya Pak. Yang saya kasih traktor gratis? Iya Pak. Kenapa? Karena saya tahu Pak, karena kalau di Papua itu dia sedang menyamin dunia Pak melalui oksigen. Gini. Kenapa kalau ada ekstra faktor lagi masuk merusak lahan tersebut Pak? Matius, stop. Aku tanya, ini aku kasih traktor gratis, pemerintah. Aku perbaiki kehidupannya, kesejahteraannya, dan tidak ada milik pemerintah. Lah masyarakatnya ada mungkin 1000-an di situ, setuju semua.
Anda tidak setuju. Bisa enggak Bapak Anda Metias, aku biayai tiketmu pergi beritahu, tidak setuju, kumpul traktor itu kita pindahkan ke Sulawesi Tenggara. Enggak, aku serius. Aku sewakan tiketmu, beritahu 1.000 orang, bapak-bapak, kakak ya, dipanggil kakak ya. Apa di sana kalau kakak ya? Iya. Mama-mama dengan mace ya. Oke. You datang ke sana mace, tolong traktor itu yang 3 kapal aku mau ambil, kirim ke Sulawesi Tenggara. Pak Bupati mau terima nggak? Nah, sekarang you pulang, aku bayar tiketmu, kita sportif. Jangan main-main sandiwara kalau di depan saya. Siap. Kita sportif, kamu datang beritahu yang 1.000 orang di sana, aku kapalkan kembali, Angkatan Laut, siap kapalkan ya. Saya kapalkan, you datang di sana berpidato, itu traktor kita pindahkan ke Sulawesi Tenggara. Oke. 1.000 orang. Baik Pak, bagaimana kalau mau kasih pindahkan karena traktor dia sudah turun, sudah bekerja di sana, dia sudah operasi di sana. You kan tidak setuju. Ya. Aku mau ambil kembali, pindahkan karena pernah terjadi Kalimantan, pernah tempat lain, aku pindahkan, aku ambil. Nah, you kan tidak setuju tuh. Jadi beritahu yang 100 orang, 1.000 orang yang itu lahannya tuh, kurik tuh, bahwa traktor itu mau dipindahkan semua. Traktor ini benih aku tarik semua, nggak beri bantuan. Tapi saya bilang ini Metius yang bertanda tangan, datang ke sana. Apa selamat pulang? Kira-kira? Itu tidak mungkin Pak, karena masyarakat di sana. Nggak, berarti setuju, tetap saya simpan traktor itu. Kalau saya sendiri saya tidak setuju Pak, tapi kalau masyarakat di sana mereka setuju. Jadi kalau tidak setuju, you datang ke sana, aku belikan tiket. You beritahu 1.000 orang sana, kepala sukunya, bahwa traktor aku tarik, pindahkan Sulawesi Tenggara. Konawe Selatan bisa ya? Konawe Kolaka bisa? Berarti nanti coba telepon bupatinya. Anda dari Papua mana? Saya dari Papua Pegunungan Pak. Oh, selesai, enggak ketemu karena bukan wilayahnya Anda. Enggak ketemu. Saya pikir Anda kalau Papua Pegunungan nanti aku tunda, nanti aku beritahu gubernurnya karena ada gubernurnya juga minta sawah Papua Pegunungan, nanti aku tunda. Tapi Anda yang saya atasnamakan bahwa Metias yang tolak. Kalau ini Papua Selatan enggak, kebetulan dia minta, enggak ketemu. Oke. Sekarang you tidak berhak menolak, bukan wilayah Anda, kecuali Anda punya wilayah. Papua Pegunungan silakan bicara gubernurnya, bupatinya, kita tunda. Tetapi Papua Selatan 1.000 orang itu dia jemput saya di bandara. Tunjukkan fotonya, foto saya dijemput. Oke, Metias, itu cukup. Sekarang aku jawab karena kita diskusi sampai sore nggak ketemu karena you bukan orang sana, tidak bisa mewakili orang sana. Ini hampir saya kirim ke Sulawesi Tenggara. Konsel mau terima traktor? Sulawesi Tenggara Pak Gubernur mau terima? Gratis? Begitulah orang Papua Selatan. Aku datang, itu aku perbaiki itu, dia yang tanam. Oke? Jadi Papua Pegunungan, nanti aku bawa namamu, aku telepon gubernurnya beritahu, ini Metias. Khusus Merius Pak. Apa? Merius. Iya. Merius. Nanti aku telepon kalau perlu aku kasih bicara gubernurnya nanti. Siapa? Oke. Jadi jangan ganggu ini saudara kita nih. Ini saudara kita. Berikutnya Merlin. Sektor pertanian. Suatu negara gini. Kita negara agraris. Terus yang vital di dunia ada 3. Air, pangan, energi. Kalau krisis ekonomi itu masih bisa kita bertahan. Kalau krisis kesehatan COVID-19 kita bertahan. Tapi kalau krisis pangan akan melompat krisis politik karena orang lapar tidak bisa ditahan. Benar? Nah, ini melompat krisis politik. Negara ini
dalam keadaan bahaya kalau pangan tidak. Makanya presiden kita langsung pangan. Oke? Jadi itu pentingnya. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Yang kedua kelasnya energi, yang ketiga kesehatan. Tapi tiga-tiganya penting. Jadi dunia krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Tiga-tiga ini ada di Indonesia. Tiga-tiga ini ada di Indonesia. Nah, jadi itu Mbak Merlin. Petani ya? Papua apa? Petani, orang tuanya petani? Petani apa? Hortikultura. Mau nggak aku bantu? Nah, nanti kasih alamatnya, kirimkan hand traktor ke tempatnya supaya dipakai orang tuanya dan bayar. Mana? Oh, Pak Prof, nanti ambil nomor HP-nya tuh. Bisa ya? 2 minggu sudah tiba di sana. Ya. Dan nanti kalau sudah tiba foto ya. Minyak ilegal. Maksudnya gini, yang kemarin itu minyak ilegal, bukan itu maksudnya. Yang tanya minyak ilegal. Minyak ilegal kemarin dia ukurannya sedikit. Jadi harusnya 1 liter tapi separuh. 70 cc. Aku tangkap. Ini. Nah, tersangkanya ada. Ini kita denda 11 triliun. Itu maksudnya. Bukan bahwa, nah kalau itu bukan ilegal, minyak kita kan? Minyak kita itu dulu kemarin ini minyak kita, dia jualnya 1 liter, 1 kilo, padahal cuma 2/3. Sehingga kita tangkap. Denda 11 triliun. Paham maksudku? Jadi itu adalah justru minyak kita ini punya pemerintah. Karena disubsidi, dibagikan pada rakyat. Tapi kalau minyak kita nggak ada ilegal, nggak ada. Maksudnya kemarin ilegal itu ada juga di pasaran palsu, ada juga dikurangi ukurannya. Ah itu, ini nih yang kemarin. Oke? Sudah ada Bulog. Prof begini aja deh, Pak Prof, karena ini membina mahasiswa, kerjasama jual minyak kita dan SPHP. Ada beras, Bapak jual SPHP langsung ke Bulog, itu beliau komutnya. Siap. Bulog langsung ketemu, itu harganya berapa? 11.000. 11.000. Bukan. Beras SPHP yang disubsidi 55.000 berarti 11.000. Bapak untung tidak boleh lebih dari 1.000 per kilo. Kalau Bapak jual 1.000 ton lumayan 1 miliar. Ajari mereka kerjasama UMKM dan langsung buat kontrak dengan Bulog. Tunggu Bulognya Pak. Siap. Oke. Yang Bapak ini ini untuk Pak Wagub, Pak Wagub, Pak Rektor, ya Kepala Dinas saya. Nanti kita bahas, nggak enak, ini masih muda, tidak boleh dengar, jangan dibahas lagi. Tidak dibahas, tapi saya mau ulas inspirasinya Bapak. Jadi ini penting, aku bawa pulang, untung saya ke sini. Mana 10 juta, ini 10 juta harganya, berapa harganya nih? Tidak hanya 7.800.000. Enggak, aku beli sini 15 juta kali 2. Oh, siap. Aku bangga. Mana ajudan? 15. Jangan lihat harganya, tapi ini gajinya menteri dipakai belikan penemuan dari Haluleo. Siap. 15. Dan ini untuk wanita juga sudah siap diproduksi Pak Menteri, yaitu coklat RD. Jadi lawannya kopi Tapi ini RD. sudah ada yang coba. Sudah Sudah beredar di mana-mana. Kalau Bapak sudah pernah pakai? Sudah. Bagus. Tidak ada efek sampingnya Pak Menteri. Oke. Tidak ada efek sampingnya, hanya efek depan. Nah. Tapi maaf, dosen seperti Pak Prof inilah yang aku inginkan. Ini di ITS, ini ITS. Coba ITS, buka ITS. Kemarin membuat alat ini, buat traktor. Langsung aku beli. Ini nanti
aku nanti bagi Pak Dedi dan Lanu, aku bagi, Bapak cerita ya. Nanti saya yang terakhir yang pakai, karena saya menteri, jangan sampai nanti data-datanya dari Bapak. Kemudian yang kedua yang menginspirasi saya tentang Kementerian Pertanian, dari 7 capaian yang dicapai oleh Kementerian Pertanian yang tidak pernah dicapai selama ini, Pak Menteri ini dia menggunakan suatu sistem, yaitu bisa memantau secara real time di daerah-daerah tentang perkembangan pertanian, sehingga saya melahirkan sebuah buku Digital Leadership Approach karena saya terinspirasi dari itu. Pak, ada bukunya Pak? Ada bukunya lagi diambil. Pak Arif, ini bagi yang kursi depan yang umur 50 ke atas. Kemudian yang orang. Kedua yaitu disfungsi ereksi. Ini bawa turun, bagi mulai dari sana pojok. Di depan saja, yang di bawah anda boleh, di belakang. Baris pertama satu-satu, lebihnya bawa pulang ke Jakarta. Aku bangga ini Haluleo, hidup Haluleo. Sekarang jadi ini ada 2 buku Pak Menteri. Ini sebagai inspirasi saya sebagai seorang calon pemimpin. Digital Leadership Approach. Jadi mengendalikan seluruh pantauan itu lewat digital. Wah, hebat. Bapak sudah menunjukkan itu. Bisa memantau secara real time apa yang terjadi di seluruh Indonesia. bagikan semua yang kursi depan saja, kursi belakang tidak boleh. Kemudian yang kedua yang ini Pak Menteri. Jangan yang ambil di belakang, nggak boleh. Ini Pak Menteri tentang hitam putih diskusi seksual. Oh. Ini sebagai hilirisasi dari kepakaran saya sebagai seorang. Ini bahan bakunya dari mana? Ini diformulasi Pak. Jadi saya hanya formulasi, kemudian industri itu yang mendatangkan karena. Makasih ya. Makasih Prof. Siap. Aku harus jalan. Siap. Makasih. Nah, siap. aku tanya. Makasih Prof. Aku tanya, ibu di mana nak? Masih hidup? Oh, sudah meninggal, sini. Ini ibu sudah meninggal dari Papua Barat. Yang satu ibu, bapak masih hidup? Masih hidup? Masih hidup tapi lumpuh Pak. Orang tuanya dua-dua lumpuh. Masih ibu? Ibu dengan bapak hidup tapi dua-duanya lumpuh Pak. Kenapa? Mereka ada tabrak. Tabrak? Iya. Sekarang di mana? Di Papua Pak. Ini saudara kita dari Papua Pegunungan tadi. Ibunya sakit. Di mana? Ada di Papua Pegunungan Pak. Papua Pegunungan? Iya. Mau ndak aku bantu seadanya pada ibu yang kau cintai? Mau ya? Aku kasih gaji menteri bagi nanti. Ini saya kasih 10 juta, kirimi ibu ya. Terima kasih banyak Pak. Ini jadi artinya ada perbedaan pemahaman, itu wajar. Itulah Indonesia. Jangan kita sensitif, karena kalau mau berhasil harus menerima kritikan yang konstruktif. Nah, ini lagi sekolah, lagi berproses. Aku mengerti maksudnya, tapi tidak mungkin tahu aku tanya ibunya sakit lumpuh karena jatuh, aku sampaikan ini dari Pak Menteri ya. Terima kasih banyak ya. Ya, sampaikan ya. Bagaimana? Oh, selalu ketemu saya. Jadi bukan maksudnya tadi menolak traktor, daripada dia di demo, itu bikin masalah. Ini mau ndak kamu di demo 1000 orang? Berani ndak di demo sama itu tadi yang saya kasih traktor? Saya tidak berani Pak, karena di sudah tidak, yang penting tidak berani. Saya juga tidak berani. Kalau saya ambil pasti saya di demo. Jadi Pak Dan Lanut, ibunya sakit, bapaknya sakit. Memang kalau orang tua sakit, biasanya lain pertanyaan, lain jawaban. Kenapa? Kalau mau berhasil ingat Matius, ingat muliakan ibumu kalau mau berhasil. Ingat beliau, kamu belajar keras di sini, kamu belajar siang malam, kamu katakan kamu adalah harapan ibumu dan bapakmu yang sedang sakit. Kamu tidak boleh kalah dan harus berhasil. Hidup Merah Putih. Kasih keras suaranya. Hidup Indonesia. Kasih keras suaranya, masa kecil. Hidup Indonesia.
Kasih keras. Ini kita bukan orasi nih Pak, terima kasih. Oke, makasih. Jadi ini ibunya lagi sakit. Kita beri bantuan. Oke. Nah, sini kasih beasiswa ya. Seadanya. Ayo. Ini. Kasih ibu ini yatim. Izinkan aku bantu. Ini kami ini keliling membantu seadanya. Ini nak salam hormat, doakan ibu ya. Doakan ibu ya. Yuk. Ya. Yang satu. Oke. Bisa selfie dulu, Pak. Oke, selfie. Nggak, menghadap belakang biar kelihatan. Iya. Sini. Pakai mana? Selfie ya. Nah, HP-nya mana? Ada? Ada HP satu. Enggak pakai selfie biar Ya, ini aja. Ini sudah. di belakang, di belakang. Di belakang, Mbak. Kamu perlu saya. Tuh. Bang Adis, ke depan kamu tuh. Oke, makasih ya. Makasih. Sudah dapat semua yang di depan? Mana buku? Nih. Yang depan sudah dapat semua yang tadi ini. Saya kasih 5 ya. Masih ada sisanya, ajudan. Masih ada? Masih ada? Terima kasih anak-anakku, selamat berjuang. Kita harus menuju Indonesia Superpower. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.